Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada pagi ini menjelang zuhur kita akan teruskan kajian kita, yaitu kajian tematis. Karena kajian saya yang kisah-kisah Nabi, para Nabi, diminta untuk cukup sampai di situ dan ganti dengan tema-tema tematis. Baik, kita bahas tentang, saya bawakan fotokopi. Fotokopinya dalam bentuk bahasa Arab, tapi saya yakin saya bacakan ibu, karena saya kan yakin ibu di sini kan pegang pena semua, ya kan? Tinggal tulis saja artinya, ya tinggal tulis artinya, ibu nanti paham. Biarpun bahasa Arab, nanti ibu, karena yang namanya orang belajar itu, ya belajar agama itu, ya insya Allah pasti akan ya bersinggungan dengan bahasa Arab, karena Quran juga dengan bahasa Arab. Hadis-hadis pun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan lafaz-lafaz bahasa Arab. Jadi ibu jangan merasa khawatir, kok fotokopiannya bahasa Arab sih. Waduh, jangan begitu, tenang aja, nanti ibu paham, insya Allah paham. Bu, bahasa Arab itu adalah bahasa kedua kita setelah bahasa ibu kita. Bahasa ibu itu adalah dimana kita dilahirkan, yaitu bahasa setempat. Bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, bahasa daerah itu bahasa ibu kita. Bahasa kedua adalah yaitu bahasa pengantar, ya pengantar untuk kita memahami agama, itu bahasa Arab. Tidak ada salahnya ibu belajar siang malam, belajar bahasa Arab yang ringkas-ringkas saja. Nanti ibu paham tentang kata-kata di dalam Al-Quran, dalam hadis. Bukan untuk ngomong ya, bukan untuk bicara, ada metodenya lagi. Kalau mau untuk ngomong, untuk muhadatsah, ada metodenya lagi. Ya, ini bahasa dalam arti yang tek-tek saja, yang gampang-gampang saja. Baik, yuk kita mulai. Ibu lihat fotokopi itu, bab ke-7, ya itu judulnya itu. Tulis ibu bab ke-7 misalnya gitu. Apa sih isinya bab ke-7 ibu? Min asbab dukhulil jannah at-tauhid. Min asbab dukhulil jannah at-tauhid. Dari sebab-sebab, asbab itu sebab-sebab. Jamak dari apa? Bentuk plural dari apa? Sabab. Sababun, sebab. Sebab itu bahasa Arab. Ya, dari sebab-sebab masuknya ke dalam surga. Al-jannah apa? Surga. Dukhul masuk. Kan ibu coba
paham nih, enggak, ya kan? Saya belum mengartikan, ibu sendiri sudah ngerti. Masya Allah, sudah paham ibu, pasti sudah ngerti bahasa Arab, sudah percaya. Iya. Dari sebab-sebab min asbab, dari sebab-sebab masuknya ke surga. Apa itu? Apa? Tauhid. Ya, at-tauhid. Ya, tuh lihat tuh, tauhid. Sebab-sebab masuknya ke surga yaitu tauhid. Pertama, hadis nomor berapa? Kalau di sini 260. Ya. Apa itu yang pertama memasukkan seseorang ke dalam surga? Ya, ini kan banyak ya. Apa? Iman. Ya kan? Iman yang menyebabkan seseorang muslim insyaallah Allah masukkan ke dalam surga itu adalah yaitu tauhid. Tauhid itu apa? Ini diperinci. Ya, diperinci ini. Yang pertama adalah iman. Yuk kita lihat hadisnya. Apa hadisnya dimulai dengan apa? Ayo. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Ya. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. La tidak, yadkhul masuk, jannah surga, illa kecuali, nafsun jiwa, diri, ya, mukminah mukmin. Maksud mukminah itu mukmin. Jadi artinya la yadkhulul jannata, tidak seseorang itu akan memasuki surga. Tidak seseorang itu akan memasuki surga kecuali jiwa yang mukmin. Illa nafsun mu'minatun. Illa nafsun mu'minah. Saya tidak akan bicara kenapa kok mukminah tidak mukmin, lebih ribet lagi nanti. Kecuali jiwa yang mukmin. Nafsun itu diri kita, diri seorang, ya, diri seseorang itu nafs itu, masa di sini itu diri yang jiwa yang telah di jiwa itu, diri seorang itu adalah seorang mukmin. Kenapa kok mukminah? Di sini mukminah itu bukan seorang perempuan mukmin, bukan. Ini ada urusan tata bahasa, ya saya akan singgung. Nafsun itu adalah muannas. Mungkin yang sudah tata bahasa, yang sudah belajar ilmu nahu shorof, nafsun itu adalah muannas, sehingga di belakangnya harus juga dengan muannas juga. Nafsun mu'minatun. Jadi jiwa yang apa? Diri yang mukmin. Tidak akan masuk seseorang ke dalam surga kecuali diri atau jiwa yang mukmin. Satu, ini hadisnya nomor 1260. Di bawahnya lihat catatan kaki nomor 1, yang paling bawah nomor 1. Biasakan kalau ibu baca buku tuh demikian secara ilmiah. Nomor 1 namanya apa? Di bawah tuh namanya apa? Kalau ada tulisan di bawah itu nomor 1 namanya apa dalam istilahnya? Catatan kaki atau footnote. Ya, apa itu? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yuk kita lihat apa yang dimaksud dengan hadis yang tadi. Tidak masuk seseorang ke dalam surga kecuali jiwa yang mukmin. Illa nafsun mu'minah. Yuk kita lihat. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Di sini dalam hadis ini diterangkan, ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang muslim itu yang akan memasuki ke dalam surga itu sebabnya itu adalah iman. Iman itu adalah bagian daripada tauhid. Kan tadi judulnya apa? Sebab-sebab masuknya ke dalam surga apa sih?
Itu loh judulnya. Yang tadi judul besar. Sebab-sebab masuknya ke dalam surga apa? Tauhid. Tadi loh judul yang besar ya. Ibu konsen ya, kalau nggak konsen nggak paham. Konsen ya. Ya, demikian ya. Jadi tidak masuk ke dalam seseorang ke dalam surga kecuali jiwa yang mukmin. Sedangkan iman itu adalah bagian daripada tauhid. Ya, iman kita seorang muslim ya. Maka daripada itu kalau kita lihat ibu-ibu, iman itu adalah i'tiqad, keyakinan di dalam jiwa seorang manusia muslim ya. Kita khususkan dalam jiwa seorang muslim yaitu iman, keyakinan, i'tiqad. Apa? I'tiqad. Apa itu i'tiqad? Keyakinan. Ya, i'tiqad ya, keyakinan. Pentingnya kita ngaji urusan ini, urusan hal-hal yang berkenaan tentang tauhid ini selalu diulang-ulang karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, yaitu ketika di Mekah itu tauhid, terus tauhid selama 13 tahun. Ya, selama 13 tahun. Kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban ya, saya katakan kewajiban sholat, kewajiban Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, zakat turunnya di mana? Ketika sudah hijrah kemana? Ke Madinah, baru turun kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban yaitu zakat ya, haji itu turunnya di Madinah, kewajiban itu. Ya, kewajiban itu. Jadi apa yang ada di Mekah itu sebelum Rasulullah hijrah, yaitu menekankan kepada para sahabatnya, terus diajarkan tentang apa? Tentang tauhid. Tauhid dahulu. Ya, untuk hal tersebut meskipun pada saat itu Rasulullah dengan para sahabatnya yang telah masuk Islam seperti Abu Bakar, Ali dan sebagainya itu ketika di Mekah pun sebelum hijrah pun yaitu sudah melakukan apa? Sholat sudah, tapi turunnya secara kewajiban di mana? Di Madinah. Secara ayat yang menurunkan tentang wajibannya sholat, tentang kewajiban zakat, puasa, haji itu ketika sudah hijrah. Nah, di sini kita bisa paham berarti Rasulullah ketika penekanannya ya Allah mengajarkan kepada Rasulnya itu ketika di Mekah itu tauhid. Kenapa? Karena saat itu kan penyembah berhala masih ada kan ketika di mana? Di Mekah. Sebelum apa? Sebelum hijrah. Ya kan Rasulullah kan disakiti, ya diganggu itu ketika ada di Mekah, sehingga Allah memerintahkan Rasulullah supaya hijrah karena saat itu orang-orang kafir itu, musyrik itu masih kuat ketika Rasulullah belum hijrah itu ya. Maka itu para beberapa sahabat ayat-ayat itu turun, ayat-ayat tentang masalah tauhid, tentang masalah agar seorang muslim itu jauh, harus menjauhi dari kesyirikan. Ya, hanya Allah yang disembah, jauhilah kesyirikan, jauhilah syirik, hanya Allah yang disembah. Itu ayat itu turunnya di mana? Sewaktu di mana? Di Mekah. Turunnya di Mekah. Ya, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu berbuat syirik dengan sesuatu apapun kepada Allah, jangan. Itu tekanannya di situ ketika di Mekah itu. Ya. Maka daripada itu kita iman itu adalah dari yang bagian daripada tauhid itu harus kita ibu perhatikan betul. Ya, iman. Karena buat apa seorang muslim ya, seorang muslim ini kalau dia berbuat amal soleh tetapi dia masih berbuat syirik, tidak ada artinya, hilang itu amal-amal solehnya itu, hilang aja, ya, terhapus itu, iya. Ya, itu yang penekankan, makanya perlu diulang-ulang. Penekanan yang namanya tauhid ini perlu diulang-ulang, terus diulang-ulang dalam satu kajian-kajian, terus disinggung oleh seorang pengajar itu. Biarpun temanya apa, ya temanya misalnya masalah apa silaturahim, ya seperti saya waktu yang lalu, ya sedikit diulang lagi, sedikit disinggung masalah tauhid sedikit-sedikit. Karena apa? Supaya terus, karena kita ini akan selamat dengan apa?
tauhid, dengan iman kita, dengan iman yang lurus. Ya, dengan iman yang lurus. Maka daripada itu, kalau kita ingin meningkatkan iman, meningkatkan kita tahu tentang tauhid, harus dengan ilmu. Ya jelaskan. Ya, kalau nggak tahu ilmunya gimana kita bisa meningkatkan iman? Harus dengan ilmu. Gimana sih kalau kita ingin meningkatkan iman, tapi kita tuh tidak tahu caranya, ilmunya? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin tuh, Bu. Makanya perlu kita ngaji, tahu bahwa ini adalah cara untuk meningkatkan iman. Ayat ini adalah penekanan tentang masalah tauhid. Hadis ini adalah yang untuk menjauhi kesyirikan, bahwa ini adalah syirik, ini yang bukan syirik. Ilmu yang tahu, ilmu syar'i. Kalau nggak ngaji, ya nggak ngerti kita. Kalau nggak ngaji, nggak ngerti kita. Makanya ilmu itu, ilmu syar'i itu, kita mendalami ilmu itu, makanya dengan ilmu maka ibadah kita menjadi sempurna. Ya, ibadah kita sholat juga menjadi sempurna. Kenapa? Ilmu itu. Sholat kita menjadi sempurna, puasa Ramadan kita menjadi sempurna, ibadah-ibadah yang lain pun menjadi sempurna. Kenapa? Ilmu. Ya, makanya ketika Rasulullah mengatakan masalah sholat aja ini ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maksudnya apa? Rasulullah mengajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara tentang ilmu cara sholat. Sahabat ngerekam, sahabat ngelihat. Oh, Rasulullah dari takbir Allahu Akbar. Terus setelah itu apa yang dibaca Rasulullah setelah Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram itu apa? Ada direkam oleh sahabat, itu direkam karena Rasulullah ngajarkan. Lah sahabat itu mendapat ilmu dari siapa? Dari Rasulullah. Itu contoh tentang masalah ilmu tentang sholat. Belum yang lainnya lagi. Ya, makanya ilmu itu bisa menyempurnakan ibadah. Ibadah ini menjadi sempurna. Seseorang yang muslim yang tidak ada ilmunya, kurang ilmunya dalam hal untuk meningkatkan ibadah, ya tentu ibadahnya ini menjadi kurang sempurna, bahkan bisa ditolak oleh Allah. Jadi ilmu itu yang bisa menyebabkan ibadah menjadi sempurna, itu kalau dalam hal ibadah. Ya. Terus dengan ilmu itu tahu mana-mana jalan menuju ke surga. Dengan ilmu syar'i itu tahu mana jalan-jalan menuju ke neraka. Oh, ini jalan ke neraka nih. Waduh, jalan ke neraka nih. Jalan-jalan menuju neraka nih. Oh, ini jalan menuju ke surga. Dengan apa? Ilmu kan? Coba kalau bego, gak bakal tahu. Oh iya, bego agama maksudnya. Ya saya dengan bahasa begitu supaya jelas ya. Ya, supaya jelas. Ya, nggak tahu kita. Ya, nggak tahu kita. Oh, ini jalan menuju surga. Oh, ini jalan menuju neraka. Oh, ini syirik. Oh, ini tauhid, bukan syirik. Iya, ilmu itu. Semua itu ilmu syar'i. Dan tahu mana hak-hak Allah. Dan tahu mana hak-haknya Rasulullah. Dan tahu kita mana kewajiban kita yang harus diperuntukkan kepada Allah dan kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu. Kenapa? Ilmu. Ya. Hak-hak Allah tahu kita. Ingat, Allah punya hak yang harus kita tunaikan, yang harus kita jalankan. Rasulullah juga punya hak sebagai Rasul kita yang harus kita tunaikan. Sudah tahu belum kita? Kok enak banget orang mau masuk ke surga tanpa kita kerja keras, mau leha-leha. Tuh leha di bahasa saya nih, leha itu apa? Santai. Kadang-kadang orang di kursi yang goyang tuh setiap pagi goyang. Kalau bapak-bapak kita kira-kira yang santai, mainan burung piaraan, santai, kerja kagak, ini kagak, sudah santai hidup. Apa yang terjadi. Iya, nggak bisa hidup begitu tuh, nggak bisa. Serius. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kepada sahabat, kepada sahabiat. Itu serius. Belajar Islam itu serius. Islam itu diperjuangkan dengan darah karena mendapat serangan-serangan saat itu, gangguan-gangguan dari orang-orang kufar. Ya, Islam ini dibangun oleh perjuangan Rasulullah dengan para sahabatnya.
Bukan terus diraih dengan santai, enggak, dengan terus ongkang-ongkang kaki, tidak. Itu Islam tuh itu. Ya, terus bagaimana sikap kita? Ya, karena ibu sebagai wanita, tempatkan porsinya, ibu tunaikan kewajiban rumah tangga dulu. Maka sisa dari sekian sisa waktu yang ibu tunaikan rumah tangga itu baru untuk belajar ilmu syar'i. Ya. Jangan belajar ilmu syar'i tapi kewajiban rumah tangganya yaitu dia terberkelahi, ya nggak bisa. Itu kalau konteksnya seorang wanita. Iya, itu demikian. Yang punya suami tunaikan dulu kewajiban kepada suami. Baru setelah itu izin kepada suami, saya mau belajar Islam, saya mau belajar di pengajian, misalnya di sini bla bla. Suami mengizinkan, silakan jalan. Itu demikian. Iya, itu Islam itu demikian, ajarkan. Ya, seyogianya ibu itu diajari oleh suami, idealnya. Karena apa? Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin dari seorang lelaki. Pemimpin apa? Ngajarin agama juga, bukan hanya sekedar nafkah. Itu begitu. Karena ayat Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah wahai orang beriman, jagalah dirimu dan kepada keluargamu dari api neraka. Itu ayat untuk siapa? Untuk suami. Dirimu ya wahai suami dan anak istrimu. Itu demikian. Ya, jadi kalau ada ibu bagaimana untuk menunaikan, yaitu untuk belajar agama din ini adalah suatu hal yang dituntut oleh agama setelah mendapat izin dari suami. Itu kalau dalam hal ibu-ibu ya, wanita, saya bicara dari segi wanita nih. Kalau lelaki mutlak kewajiban itu mutlak belajar ilmu syar'i itu. Jadi belajar ilmu syar'i itu adalah tadi, mana tak tahu yang tadi saya katakan tadi, mana tahu bahwa ini adalah suatu kezaliman. Ya, kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada Rasulnya, berbuat zalim kepada sesama manusia. Taunya dari mana? Ilmu. Ya, semua itu ilmu. Inilah penting kita ngaji itu. Ya, makanya sebaik-baiknya suami itu juga mengizinkan kepada istrinya untuk belajar ilmu, mengizinkan. Jangan dihambat. Seorang suami pun jangan menghambat. Kalau itu sesuatu hal yang syar'i, tidak ada fitnah di tempat pengajiannya dan sebagainya, izinkan. Urusan rumah tangganya juga sudah jalan dan sebagainya, tidak ada masalah, izinkan. Tidak boleh dihambat. Itu demikian. Ya, ini ilmu itu demikian. Maka daripada itu kita perlu ngaji. Nah, ngaji sebaik-baiknya dulu sebelum ibadah adalah tauhid. Karena tauhid itu keimanan itu setelah sholat. Ibadah yaitu sholat. Buat apa seseorang sholat kalau keimanannya, tauhidnya masih belum benar, masih kemungkinan berbuat syirik. Ingat yang tadi tauhid. Makanya dalam ayat surat Al-Maidah, buka surat Al-Maidah 72. Yuk kita lihat supaya jelas ini Qur'annya. Jadi ibu nanti tulis bu di dalam kertas ini bu, fotokopi Al-Maidah ayat 72 penjelasannya. Itu aja, nanti apa itu bunyi ayatnya ibu lihat Qur'an. Tapi sudah ditulis di situ, ada ilmu di situ. Al-Maidah ayat 72. Ngaji itu harus dicatat, enggak dicatat hilang ilmu, cuma dengerin aja. Iya. Kan ada rekaman YouTube, bisa diulang, tetap beda. Nyatet sama mendengarkan, mengulang tuh beda. Sebab kalau tulisan itu langsung kita bisa memurojaah, lebih mudah. Maksudnya itu diulang-ulang. Al-Maidah ayat 72. Itu pada penggalan ujung ayatnya. Apa kata Allah? May yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ketemu? Al-Maidah 72. Ya, ini yang penjelasan yang pertama tadi, yang penjelasan yang hadis 260 itu. Ayat yang itu penutup ayat, di tengah ayatnya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga. Tempatnya di mana? Di neraka. Dan tidak ada seorang zalim yang ada
penolongnya. Orang zalim tidak mempunyai penolong. Apa disebut dengan orang zalim? Orang zalim itu adalah yang berbuat kerusakan, yang berbuat syirik dan sebagainya, itu orang zalim. Orang berbuat syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, ini kezaliman. Syirik itu kan Allah katakan wa malil zalimina min ansar. Apa dalam konteks ini? Orang yang berbuat syirik itu dikatakan masuk ke dalam kategori kelompok syirik. Karena Allah mengatakan apa, ketemu ayatnya? Wa may yusyrik billah, barang siapa berbuat syirik faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan untuknya surga. Dan tempatnya di mana? Wa ma'wahun nar. Dan tempatnya di mana? Neraka. Kenapa sebabnya? Berbuat syirik. Berbuat syirik. Ya, tempatnya di mana? Neraka. Ya, Allah haramkan masuk ke dalam surga. Itu karena kesyirikan. Ya. Ini pentingnya tauhid. Ya, Ibu catat yang kedua, An-Nisa yaitu 48. Ibu catat aja di dalam kertas tadi. Ya, nanti Ibu salin di buku. Iya. Ya, Ibu, jadi ayatnya ini kan hadisnya nih. Ibu, ayatnya apa sih? Ini ayatnya gitu. Ya. An-Nisa 48. Nah, sekarang buka ayatnya, nanti Ibu salin lagi dengan catatan yang lebih dengan orean nanti di rumah. Ibu salin lagi dengan penjelasan Ibu, ya silakan. Ya, itu demikian. Ya, An-Nisa ayat 48. Yuk kita lihat An-Nisa 48. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang besarnya dosa syirik. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfir an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni seorang yang berbuat syirik, tidak akan mengampuni. Dan akan mengampuni selain daripada dosa syirik, selain daripada itu. Ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah mengakukan yaitu kezaliman, dosa yang sangat besar. Paham ya Bu ya? An-Nisa berapa? 48. An-Nisa 48. Ya, itu bagaimana? Itu ancaman-ancaman hal itu. Maka daripada itu kalau kita lihat Ibu, yang dimaksud dengan hal itu yaitu ya, keimanan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam dinul Islam ini, agama Islam ini. Keimanan ini adalah mengimani yaitu dengan adanya yaitu tercermin di dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6 itu yang pokok, bangunan pokok keimanan itu. Nanti penjelasannya di situ ada lagi hal-hal keimanan yang itu. Ya, seperti contoh misalnya iman kepada hari akhir. Apa sih iman kepada hari akhir itu? Kalau diperinci ada lagi hal-hal tersebut. Seperti iman kepada sirat, iman kepada mizan. Ya, iman kepada yaitu adanya hisab nanti. Itu iman kepada hari akhir. Sebelum iman hari akhir, iman yang paling terdekat, iman hari akhir adanya azab kubur. Sebelum masuk ke dalam alam akhirat. Ya, itulah stepnya, langkah-langkahnya untuk ke sana. Itu yang harus kita yakini. Ya, iman itu penting sekali. Iman itu di dalam kedudukan di dalam syariat Islam itu. Makanya tadi dikatakan sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, Allah mengharamkan baginya surga. Sama nggak dengan ini hadis tadi? Itu yang ini, yang tadi yang kita bahas. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang mukmin kan? Sama. Sejalan. Ya, itu kayak gitu. Iman itu sangat yang luar biasa. Kemukminan seorang muslim itu luar biasa. Ya, di dalam kedudukannya, di dalam syariat Islam, di dalam dinul Islam ini. Makanya kalau kita lihat Ibu, kita buka dalam surat An-Nahl 97. Ibu tulis juga di sini di dalam kertas dalam ini. Ibu tulis saja An-Nahl ini ya. Jadi ringkes. Nanti tinggal buka ayatnya surat An-Nahl
Surat An-Nahl, Ibu lihat supaya jelas, kita supaya jelas. Surat An-Nahl itu yaitu surat ke-16, surat ke-16 ayat 97. 97 ayatnya surat An-Nahl. Surat keberapa? 16. Yuk kita lihat. Ya, Ibu tulis saja di situ, nanti lihat perincian ayatnya, dibuka Qur'annya. Nanti Ibu uraikan di rumah. Apa kata Allah? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ibu lihat itu, jelas. Ya. Barang siapa yang berbuat amal soleh baik itu laki maupun perempuan, dia apa? Dia dalam keadaan, dia harus dalam keadaan beriman, harus apa? Mukmin. Allah nggak katakan huwa muslim, tidak. Allah nggak bilang huwa muslim, tapi huwa mukmin. Barang siapa yang berbuat amal soleh baik itu laki maupun perempuan, wanita, karena Allah nggak membeda-bedakan antara laki dan wanita dalam amal soleh, ya. Dia harus masuk dulu, muslimnya sudah sempurna dalam hal imanan. Baru Allah apa? Terima. Iya. Jadi kalau muslim saja belum tentu Allah terima kalau muslim saja. Kenapa? Bisa jadi muslim itu imannya masih belum beres, masih belum benar. Belum tentu. Makanya ada kaedah, Ibu, ada kaedah. Ya, apa? Setiap mukmin itu muslim. Ibu catat. Setiap mukmin itu muslim. Ibu catat. Setiap, saya ulang lagi nih, ya, saya ulang-ulang karena supaya jelas ya. Karena kan depan saya kan ibu-ibu ada yang sepuh, ada yang muda. Jadi maaf, saya ulang-ulang. Setiap mukmin itu muslim. Tetapi tidak semua muslim mukmin. Kebalikannya. Iya. Paham Ibu ya? Ya. Ada yang bisa membacakan tulisan itu? Ini penting, kalau salah penting. Ada yang bisa membacakan? Coba sampai dengar. Kaidah tadi coba. Satu orang aja, jangan dua-dua. Satu orang yang mewakili. Siapa? Coba. Setiap mukmin itu muslim, tetapi muslim itu belum tentu mukmin. Iya. Jadi tidak semua mukmin, mukmin itu pasti muslim, mukmin masuk dalam, pasti dia muslim kan, mukmin itu. Tapi tidak semua muslim mukmin. Bisa saja seorang muslim itu munafik, muslim itu. Bisa aja seorang muslim munafik kan? Iya kan? Bisa aja seorang muslim itu ahli maksiat, muslim itu. Bisa aja muslim munafik. Bisa aja muslim itu ahli maksiat, orang yang suka berbuat fajir, kemaksiatan. Sehingga apa? Kan masih rusak keimanannya di situ. Iya betul nggak? Makanya belum disebut dengan mukminan. Mukmin di situ. Itu kaidah yang dibuat oleh para ulama itu demikian. Ya. Jadi dalam surat tadi An-Nahl tadi, ya kalau Ibu lihat kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan yaitu apa? Kehidupan yang baik. Yang apa? Berdasarkan iman. Ini loh ayat surat An-Nahl tadi. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang berbuat amal soleh itu dengan iman, dia orang-orang mukmin ini, Allah akan memberi kehidupan yang baik, thayyibah, dan Allah akan memberikan pahala, yaitu dengan sebaik-baiknya apa yang diperbuat, yang diamalkan. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Orang yang mukmin itu hidup berdasarkan iman, itu hidup itu akan tentram.
Itu akan tentram. Bu, orang muslim yang mukmin tidak ada kamusnya stres. Bahasa saya ini. Tidak ada kamusnya. Tidak ada kamusnya depresi, nggak ada. Nggak ada itu. Kenapa? Karena dikembalikan kepada kehidupan ini kepada siapa? Allah. Iya. Kalau ada muslim yang stres, muslim ya, saya kan bilang muslim nih. Muslim yang masih depresi, berarti dia masih keimanannya itu masih goyang. Itu perlu diperhatikan, Ibu. Ya, perlu diperhatikan itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl tadi 97, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah akan memberikan kehidupan yang baik, yang tentram, yang betul-betul dia dengan keimanannya akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan bimbingan Allah, akan mendapatkan yaitu hidayah Allah, taufiknya, baik di dunia. Iman itu, kemukminan seorang muslim itu, apalagi insya Allah dia akan membawakan keimanannya itu di alam kubur bekal, dan nanti lebih-lebih di akhirat mendapatkan kehidupan yang baik. Ini ayat Al-Quran itu demikian. Buka selanjutnya lagi, Ibu kasih catatan lagi, An-Nisa 124. Masih dalam hadis ini. Ya, dalam hadis yang pertama ini. Kenapa, Bu? Iya, itu kajian kita luas kalau ini, kaya kita terhadap hal ini. An-Nisa 124. An-Nisa 124. Ya. Ketemu? Iya. Wa may ya'mal apa? Minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min lagi. Faulaika yadkhuluna jannata wala yuzlamuna nakira. Barang siapa yang berbuat amal soleh, baik itu laki maupun perempuan, dia apa? Dia wahwa mu'min. Coba lihat itu di ayatnya. Lihat. Barang siapa yang berbuat amal soleh, wa may ya'mal minal sholihat wa min dzakarin aw untha, baik itu laki maupun perempuan, dia apa? Wahwa mu'min. Dia meyakini perbuatan amal solehnya itu berdasarkan iman. Amal solehnya itu berdasarkan apa? Iman. Itu yang dimaksud dengan hal itu apa? Demikian. Ya. Barang siapa yang berbuat yaitu wa may ya'mal minal sholihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang berbuat amal soleh baik itu laki maupun perempuan berdasarkan iman, dia mukmin, wa huwa mu'min. Apa kata Allah? Faulaika yadkhulunal jannah. Dia akan masuk surga. Sama enggak dengan hadis tadi? Sama. Seseorang tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin, kan? Subhanallah, hadis sahih itu akan selaras dengan apa? Quran. Subhanallah, ini buktinya, dalil hadis sahih itu akan selaras dengan Quran. Ya, akan selaras dengan Quran. Hadis sahih itu. Ya, jelas Bu ya, ini dalil-dalilnya Bu ya. Ya. Dalil-dalilnya. Terakhir Al-Isra 19. Catat lagi Ibu di kertas ini. Jadi Ibu matang banget ini paham ayat-ayatnya. Ini satu hadis tapi penjelasannya yaitu semua bersumber dari Al-Qur'an. Al-Isra ayat 19. Surat Al-Isra itu surat ke-17. Ayat 9 yaitu 19. Temu? Yuk kita lihat. Ya. Ya. Al-Isra surat ke-17. Apa kata Allah? Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Al-Isra ayat 19. Barang siapa yang mau kehidupan akhirat nih, yang mau hidup akhirat nih. Hidup akhirat yang apa? Selamat.
Selamat kehidupan apa? Akhirat. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang mau berkehendak kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia yaitu berjuang menuju berbuat untuk melakukan tadi, untuk menuju langkah-langkah apa? Langkah-langkah menuju kemana? Ke akhirat. Ini kan konteksnya ibu lihat Quran. Kalau ibu udah lihat Qurannya nanti nggak nyambung. Ya, kalau saya kasih pertanyaan. Ya kan Quran mengatakan apa? Waman aradal akhirah, barang siapa yang mau berkehendak untuk kehidupan apa? Akhirat. Wasa'alaha sa'yaha, dan dia berbuat ya kepada akhirat itu dengan perbuatan-perbuatan yang serius, yang nyata, dengan amal apa? Soleh. Apa kata Allah? Wa huwa mu'min. Langkah-langkah itu harus didasari apa? Iman. Makanya orang yang beriman itu disebut dengan mukmin, kan? Wa huwa mu'min. Nih 3 ayat loh tadi ya. Surat apa tadi yang mengatakan begitu? Surat An-Nahl 97, surat An-Nisa 124, surat Al-Isra 19, semua wa huwa mu'min, wa huwa mu'min. Ketika sebelumnya berbuat yang didasarkan berbuat amal soleh. Berbuat amal soleh itu harus didasarkan dengan keimanan. Nih suratnya. Apa kata Allah? Faulaika kana sa'yuhum masyhura. Maka perbuatan dia itu, usaha dia itu akan apa? Allah terima. Masyhura itu. Ya, itu demikian. Ya, Allah ridhai. Yang dimaksud dengan faulaika kana sa'yuhum masyhura. Allah ridhoi itu. Apa ridhoi? Orang muslim, manusia-manusia hamba Allah yang berbuat amal soleh berdasarkan iman. Allah akan apa? Ridho. Jadi ibu, kalau misalnya konteks ibu nih sebagai ibu rumah tangga nih, saya bicara nih sebagai ibu rumah tangga yang punya suami, ibu ikhlas dalam rumah tangga melayani suami. Ya itu kalau saya kan ini kan di hadapan saya kan ibu-ibu nih, makanya saya bicaranya tugas ibu ya. Yang punya yang ada suami itu demikian. Yang takdirkan yang masih anaknya kecil-kecil ikhlas untuk mengurusi anaknya yang masih kecil-kecil, itu perjuangan ibu. Kalau saya mengatakan kadang-kadang saya itu sama istri, kesian istri perempuan tuh ya ngurusin anak. Saya bener kesian. Ya seorang ibu itu kesian. Dan saya kalau ngelihat di jalan itu ada ibu yang sudah bawa belanjaan, gendong anak lagi dari pasar, ya Allah kesian itu. Ya dalam konteks kesian itu saya ngelihat muslimahnya itu ya, perjuangannya seorang ibu. Makanya kalau seorang anak ya, anak yang keblinger dia berbakti kepada ibunya, ya Allah luar biasa. Kasihan seorang wanita itu perjuangannya luar biasa. Maka daripada itu ibu-ibu itu kalau ikhlas balasannya apa? Jannah. Ibu-ibu ini kalau ikhlas balasannya jannah. Karena iman kepada Allah ikhlas. Iman itu harus didasari dulu dengan apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah keimanan itu. Yang tadi saya katakan, ibu-ibu, seorang ibu yang ada suami ikhlas melayani suami. Yang punya anak yang masih kecil-kecil dalam merawat anak, mendidik anak, menjadi anak-anak yang mujahid, menjadikan anak-anak yang ngerti baca Quran karena ibu menuntun anak itu ke tempat TPQ. Ibu nuntun anak ibu ke tempat TPQ sehingga anak ibu yang dulunya dari umur 5 tahun nggak ngerti Quran sampai dia baca Quran, pahalanya ngalir ke tempat ibu. Pahalanya ngalir ke tempat ibu. Jadi harus sabar. Untuk jadi orang baik itu harus sabar. Untuk menjadi seorang yang beriman kepada Allah itu tahapan-tahapannya itu yang tadi awal waktu itu tahapan itu harus sabar. Gak ada yang ujuk-ujuk langsung plus jadi orang baik, gak ada. Sulapan emangnya kita hidup? Nggak bisa ibu. Sabar dan ikhlas. Ya itu, betul. Itu tahapannya. Ya itu demikian. Iya. Untuk begitu lagi. Ya. Terus saya ditanya, ada orang yang waktu datang ke rumah
Ya maaf ya, kadang-kadang ke rumah saya kadang-kadang minta pendapat orang yang mau cerai, yang ini dan sebagainya. Ada datang ke rumah saya orang yang maaf suaminya nikah lagi. Ya saya bilang sabar. Terus mau apa? Mau minta cerai. Nah ini saya bicara di depan ibu-ibu ya. Iya, sabar. Minta cerai bukan suatu solusi penyelesaian yang baik. Belum tentu. Belum tentu. Masih muda lagi, umur 35 perempuan itu yang datang ke rumah saya. Iya, sabar. Iya. Lah kalau toh suaminya maksudnya berpoligami, terus perempuan itu istri yang pertamanya sabar, dengan betul-betul dia sabar ikhlas pada Allah, Allah siapa tahu akan memberikan kebaikan kepada dia. Anda arti semua. Sabar. Toh hidup itu cuma sebentar kok. Toh bakal apa? Bakal mati. Toh bakal mati juga. Sabar. Ya, lah itu tuntutan di sini. Inilah yang saya bilang tuh itu. Memang sulit. Tapi kok ada perempuan yang begitu, ada juga. Kok dia bisa? Banyak juga, ada beberapa. Itu yang saya maksud. Ya, maaf ya, bukan saya ngomong begini berarti saya begini. Meskipun istri saya cuma satu sih, satu. Ya, Bu Nuni juga tahu itu. Ya, yang lainnya itu gitu. Ya, ini saya bicara secara umum. Ya, karena kan saya kan duduk di sini untuk memberikan suatu kebaikan atau nasihat. Ya, saya akan bicara hal itu. Ya, itu demikian. Ya. Ya, bahwa ikhlas didasarkan amal ibadah itu karena keimanan dan ikhlas apa saja. Ya, itu demikian. Maka kalau kita lihat hasil dari itu apa, keimanan dan seterusnya, banyak ayat-ayatnya. Surat Al-Fajr ayat 4. Surat Al-Fajr ayat 4. Ya, surat Ibu lihat surat Al-Fajr ayat 4. Yuk kita lihat, Ibu lihat, yuk kita lihat. Ya, jadi kita surat Al-Fajr ayat surat Al-Fajr ayat 4. Yuk kita lihat. Ya, surat yaitu ke-48. Surat ke-48 ayat 4. Ibu lihat. Masih hadis kita. Berapa, Bu? Masih hadis yang satu. Iya, masih satu, Bu. Masih satu, Bu. Maka nanti kalau belum selesai dikumpulkan kembali ini. Kumpulkan kembali. Jangan. Ya udah. Ya udah. Tapi nanti dibawa lagi. Ya, Bapak, ini kemungkinan belum selesai. Insya Allah ya dibawa lagi. Yuk kita lihat surat Al-Fajr ayat 4. Apa kata Allah? Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allah aliman hakima. Ketemu Al-Fajr? Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Kemana? Ke dalam dada orang mukmin, ke dalam jiwa orang mukmin, ke dalam hati orang mukmin. Allah menurunkan as-sakinah. Ya, liyazdadu imanan ma'imanihim. Allah dengan menurunkan yaitu ketenangan, maka yaitu iman mereka nambah bersama iman yang sudah ada yang ada pada diri dia. Jadi iman itu apa? Ini dalil bahwa iman itu naik turun. Ini dalilnya ini. Liyazdadu imanan ma imanihim. Ini dalil iman itu naik turun. Nih, Bu. Naik turun. Berbuat maksiat iman turun. Berbuat taat iman naik. Al-iman yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ini dalilnya. Allah menurunkan yaitu apa? As-sakinah ke dalam jiwa-jiwa dada-dada mukmin, ke dalam hati seorang mukmin,
Ke dalam mukmin, mukminah Allah turunkan as-sakinah, ketenangan, as-sakinah. Tentram. Allah menurunkan as-sakinah, banyak tafsir. Kalau kita lihat tafsir para sahabat menafsiri as-sakinah beragam para sahabat. Tabi'in, dari tabi'in, para ulama-ulama kita, para mufassir, makna as-sakinah itu. Yaitu Allah menurunkan yaitu rahmatnya. Allah menurunkan hidayah taufiknya. Allah menurunkan istiqamah. Itu banyak tafsir para ulama, para sahabat. Ya, jadi orang yang Allah berikan ke dalam jiwa seorang mukmin itu, maka dia akan jalan di atas muka bumi dengan apa? Tegar. Orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan tegar. Apa? Orang muslim yang beriman, yang benar, yang lurus. Tegar dia. Kenapa? Allah turunkan yaitu ketenangan hidup, rahmatnya, hidayahnya, bimbingannya, istiqomahnya Allah itu. Ke dalam siapa? Ke dalam dada-dada seorang mukmin. Fi qulubil mu'minin. Sehingga iman itu apa? Iman yang telah Allah jaga keimanannya, imannya akan apa? Naik. Ya, iman itu akan menambah iman yang sudah ada pada diri dia. Subhanallah. Ya Bu ya, itu demikian, ya, ya, baik ya, jelas ya. Buka surat An-Nahl 104. Tulis saja di sini Ibu, masih di atas surat An-Nahl 104. Surat An-Nahl berapa? Yaitu surat ke-16 tadi. Yuk kita lihat surat 104. 104. Surat An-Nahl 104. Ya, 104 surat ke-16. Ya. Apa kata Allah? Innal ladzina la yu'minun bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum 'adzabun alim. Ya, temu? Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Orang-orang yang tidak beriman, ini akibatnya. Kalau tadi orang yang beriman itu apa? Allah akan tunjukkan kepada orang yang beriman, kepada orang yang yaitu berbuat tauhid, orang yang bertauhid, orang yang selalu mengesahkan Allah, menjauhi syirik, dia beriman, Allah akan menurunkan apa? Sakinah. Tetapi orang-orang sebaliknya tadi, apa? Innal ladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah. Dia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, tidak mengimaninya kepada Allah. Dia tidak menyembah, tidak mengabdi, tidak mau menurut, tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan semua kepada iman-iman yang lain. Dia tidak mau menjalankan atau taat kepada Allah, tidak mau menjalankan syariat Allah. Ya, kata Allah apa? Allah tidak akan memberikan apa? Petunjuk. Sehingga apa? Ya dia jalan di dalam kesesatannya. Ya, ingat kalau tadi Allah akan memberikan apa dalam surat An-Nahl tadi? Allah akan memberikan kehidupan apa? Hayatan thayyibah kan? Tadi dalam surat An-Nahl tadi. Tapi di sini apa? Kalau orang tidak beriman, walahum adzabun alim. Justru sebaliknya, dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Inilah akibat-akibat orang-orang yang melawan Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah. Ya, di sini ada beberapa asar perkataan Umar bin Khattab dalam ayat surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl tadi 104 tadi, ya 104 tadi. Apa kata Umar bin Khattab? Ibu bisa dengarkan atau catat ini. Kana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yaquli ashabi, bahwa Amir Mukminin Umar bin Khattab, ya semoga Allah meridhoinya, berkata kepada para sahabatnya, halummu tazdadu iman, halummu tazdadu iman, fayadhkurullaha azza wa jal, mari nambahlah iman.
Ayo tambahlah iman. Ayo kita berbuat iman. Ayolah kita nambah iman. Maka mereka berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab berkata kepada sahabatnya, yaitu mengajak kepada sahabatnya supaya apa? Menambah ketaatan, menambah keimanan. Halummu tazdad iman. Itu Imam Umar bin Khattab mengatakan begitu. Jadi kita bolehnya yaitu mengajak kawan kita, keluarga kita untuk apa? Ayo kita tambah apa? Iman. Yuk kita nambah. Berarti nambah iman menambah apa? Ketaatan kepada Allah. Yakinan kepada Allah. Ya. Kedua, asar dari sahabat. Asar ya. Ini perkataan siapa tadi? Umar. Sekarang perkataan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikha. Ya. Ya Allah. Ini doa ini. Tambahkan kami iman, keyakinan dan pemahaman. Ya. Allahumma zidna imanan wa yaqina wa fik. Ya. Ya. Ya Allah, tambahkanlah kami iman, ya Allah. Tambahkanlah kami yaitu keyakinan dan tambahkan kami yaitu pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman dalam agama ini, dalam din ini. Ini doa siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Coba ibu praktekkan. Allahumma, ya. Kalau diri sendiri apa? Allahumma zidni. Zidni. Kalau tadi kan zidna kami. Kalau saya zidni. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya. Jadi itu kita berdoa kepada Allah agar Allah menambahkan diri kita ini iman, menambahkan keyakinan dan pemahaman. Ya. Maka daripada itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah baik, orang itu akan diberi paham apa? Agama kan? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa seseorang itu akan diberi barang siapa yang orang itu dikehendaki oleh Allah baik, menjadi orang khair, orang itu akan diberi apa? Paham terhadap agama. Betul enggak? Ini kan hadis, ya. Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu baik, dia akan diberikan paham agama. La mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafah itu kebalikan dari hadis Nabi itu, kebalikan pahamnya. Berarti orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan karena ulah dia, berarti orang itu tidak akan diberi paham agama. Makanya Bu, kadang-kadang ngaji baca Quran nggak ngerti-ngerti kita tentang ini Quran. Padahal Quran setiap hari dipegang. Lo bisa jadi Bu, bisa jadi Quran setiap hari dipegang tapi nggak ngerti tentang isi Quran. Iya, nggak ngerti Quran. Iya, itu untuk orang yang saya bicara ini bukan orang awam, orang yang ngerti. Orang yang ngerti apa? Orang yang ngerti tafsirnya, orang yang ngerti apa? Karena bisa jadi niatnya itu beda, bukan karena Allah atau sebagaimana, sehingga dia intisari pemahaman Quran yang benar nggak paham. Padahal tafsirnya dia banyak. Padahal tafsirnya kitab-kitab tafsirnya banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia untuk mendapatkan tafsir yang hak, pemahaman yang hak dari Quran ini yang dibimbing oleh para sahabat dan seterusnya, nggak bisa dia tangkap itu pemahaman itu. Ya karena bisa hawa nafsu. Hawa nafsu saya ini bukan untuk orang yang kelas ibu-ibu awam, itu bukan. Maksudnya orang-orang yang faham. Bahkan buku tafsirnya banyak. Bahkan bisa jadi seorang pengajar. Ya, tapi untuk mendapatkan hakikat penafsiran Quran yang haknya ini belum tentu Allah beri pemahaman yang benar, yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabiin dan seterusnya, para salaful ummah itu. Kenapa? Yang tadi, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, Allah akan memberikan pemahaman yang baik, akan memberi pemahaman yang lurus.
Ya, itu demikian. Terakhir pemahaman perkataan dari sahabat seorang yaitu Abu Darda. Tadi kan Umar bin Khattab. Kedua Abdullah bin Mas'ud doa. Ketiga ini. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda semoga Allah meridhoinya berkata, min fikshil abd an yata'ahada imanuhu, ya, wa ma naqasa minhu, wa min fikshil abdi an ya'lamal ayazdadu huwa am yanqus. Dari pemahaman dari seseorang yang dia paham dari pemahaman seorang hamba, ya, seorang hamba yang paham, ya, seseorang yang hamba yang paham itu dia seseorang yang hamba yang paham, yang alim, yang ngerti, min fiqhil abd, ya, seseorang hamba Allah yang faqih, yang ngerti, yang ada ilmu, dia akan bisa yaitu menjaga imannya dan dia tidak akan berbuat amal yang akan merusak, menurunkan keimanan. Seseorang yang mempunyai ilmu itu bisa menjaga imannya dan dia bisa menjaga agar imannya tidak turun. Itu orang apa? Orang yang ada apa? Ilmu. Ya. Dan dari seseorang hamba Allah yang paham, seorang hamba Allah yang faqih, dia tahu kapan itu iman itu pada dirinya naik, dia kerasa imanku kok naik, dan kapan imanku ini, kata orang yang alim ini tahu bahwa imannya sedang turun. Dia tahu. Kenapa? Orang itu apa? Berilmu. Ngerti dia. Waduh, saya kok begini ya. Rasanya saya ini, iman saya ini turun nih. Dia berkata pada dirinya, Bu, manusia itu ada manusia luar, ada manusia dalam. Luar dia berkata dengan ini, lesan. Manusia dalam kita berkata-kata di dalam hati. Luar sama hati bisa diskusi. Kalau kita membiasakannya. Waduh, ya kita. Makanya kita harus berdoa kepada Allah agar ini hati ini jangan diumbar begitu rupa. Harus Allah jaga hati ini. Dari apa? Kerusakan hati. Kalau hati ini rusak, Bu, hembusan hawa nafsu pada diri kita dan hembusan setan jin akan merusak itu. Merusak apa? Bukan lesan, hati yang akan dirusak dulu. Sehingga hati itu rusak, keluarlah dari lesan ini. Apa yang ada di hati ini rusak, keluar pula yang di lesan, di mulut. Apa yang di hati ini baik, keluar juga yang di mulut. Bukankah Rasulullah mengatakan ala fil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluhat jasadul kullu, wa idza fasada jasadul kullu, ala wahia al qalb. Di dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baik pula tubuhnya. Kalau segumpal daging itu rusak, rusak pula tubuhnya. Ketahuilah dia itu hati. Hati, Bu. Rusak, Bu, hati, rusak tubuh kita. Maksudnya rusak tubuh kita ini, mata kita rusak, telinga kita rusak, mulut kita rusak. Maksudnya mata ini, kalau hati kita rusak ini, gemar melihat yang haram-haram. Kalau apa? Kalau hati kita rusak, hati kita tuh kotor, senang melihat yang haram-haram. Waliyadzubillah. Kalau hati kita rusak, mulut kita rusak. Bukan mulut kita rusak itu karena penyakitan, bukan. Mulut itu senang berbuat, mengucapkan hal-hal ghibah, caci maki, apapun sudah. Ya. Dan telinga pun kita rusak, bukan telinga kita itu karena budak, bukan. Kenapa? Yaitu dia dengarnya yang maksiat-maksiat. Senang dia dengar yang maksiat-maksiat. Senang dia dengarkan musik. Senang dia. Baca Quran karena hati rusak, males. Ya, dan seterusnya, Ibu. Malah dia senang dengarkan yang
musik-musik. Kenapa? Hatinya kok kotor. Itu yang dimaksud hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kalau dia idza saluhat jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahya al-qalb. Itu yang dimaksud. Jadi hati, cerminan hati itu. Makanya seorang yang faham, seorang yang faqih, seorang yang ada ilmu, kapan dia tahu iman ini naik pada dirinya, kapan iman pada dirinya turun. Kenapa? Dia bisa muhasabah, introspeksi pada dirinya. Subhanallah, itulah Bu. Ya. Ini penjelasan hadis yang pertama. Maka daripada itu kalau kita lihat tadi mukmin, ya mukmin tadi tidak masuk seseorang ke dalam surga kecuali jiwa yang mukmin. Apa itu mukmin? Iman itu apa? Ya. Qaulun bil lisan wa i'tiqad bil qalb wa amalun bil jawarih. Iman itu apa? Perkataan. Iman itu perkataan dengan apa? Lesan. Ya. Qaulun bil lisan, perkataan dengan lesan, diyakini di dalam hati dan berbuat dengan anggota badan. Wa amalun bil jawarih. Itulah apa? Definisi apa? Definisi apa? Iman. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Naik iman itu karena ketaatan dan turun iman itu karena kemaksiatan. Idzan kalau begitu al-iman huwal a'mal batinah. Kalau begitu iman itu adalah perbuatan amal-amal batin yang tidak kelihatan. Keyakinan sih. Wahia arkanul sittah, dan itu tercermin pada rukun iman, ya. Wa mahaluha al-qalb, dan tempatnya keyakinan itu iman di mana? Di hati. Tetapi iman seorang mukmin itu punya ciri. Seorang mukminah itu punya ciri-ciri kan? Apa? Cirinya itu orang-orang mukmin itu ya dia selalu mendekat kepada Allah. Selalu seorang mukmin itu punya ciri, punya tanda-tanda, berzikir kepada Allah, mulutnya dijaga dari hal-hal yang merusak dirinya dan seterusnya. Dia menegakkan sholat tepat pada waktunya. Itu adalah ciri-ciri seorang mukmin. Ciri-ciri seorang mukmin. Dan seterusnya tanda-tanda seorang mukmin tersebut. Ya. Ya, itu yang patut kita yakini hal itu. Ya. Maka daripada itu kalau kita lihat, ya, orang-orang yang mengaku mukmin tetapi orang itu belum masuk ke dalam mukmin. Allah terangkan yaitu di dalam surat Al-Hujurat 14. Buka Al-Hujurat 14. Surat Al-Hujurat itu surat ke-49. Al-Hujurat itu 49. Yuk kita lihat ayat 14. Yuk kita lihat. Temu? Ayat 14. Ayat 14. Surat ke-49 ayat 14. Ayat 14. Ketemu? Yuk kita lihat. Allah berfirman, Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Allah katakan qalatil a'rab amanna, telah berkata orang-orang A'rab kami beriman. Siapa A'rab? Orang-orang Arab Badui yang tinggal di padang pasir, yang bukan di kota, masyarakat nomad. Nomad itu apa? Yang berpindah-pindah, yang tinggal di padang Sahara, ya, yang bukan di kota. A'rab disebut dengan al-A'rab. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam yaitu Madinah,
ke kota Madinah menemui Rasulullah SAW. Ngaku apa? Ngaku apa? Ngaku beriman. Amanna. Ibu lihat Qurannya. Yuk saya bacakan Quran ini. Terus Allah mengatakan, "Qul lam tu'minu." Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka bahwa kalian itu belum beriman. Kalian belum beriman. Jadi datang nih orang-orang yang tinggal di padang pasir ini, orang-orang Al-Badui ini datang kepada Rasulullah, ngaku-ngaku apa? Ngaku beriman. Ya, qul lam tu'minu. Karena masalah iman, masalah apa tadi iman? Hati kan tadi, ya kan? Kalau Rasulullah tidak dikasih tahu oleh Allah, ya Rasulullah nggak ngerti ini imannya benar apa enggak, karena masalah hati kan, nggak ngerti. Masalah hati gimana kita tahu? Di sini aja keimanan kita satu dengan yang lain pasti beda-beda. Ibu pun juga beda-beda di sini. Ada yang mungkin sudah 90% ya tinggi, ada yang mungkin 70, ada mungkin yang mungkin baru separuh. Nggak ngerti kita. Masa keimanan bisa jadi. Masalah apa? Iman itu yang ngerti siapa? Hakikat iman benar enggak benernya? Allah. Allah yang tahu. Tapi punya ciri kan orang yang beriman kan? Yang terjadikan orang mukmin itu. Orang Arab Badui ini datang ke Latil Arab ngaku-ngaku beriman, amanna. Karena masalah hati dikasih tahu oleh Allah. Qul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah bahwa kami baru tunduk. Maksudnya apa? Yaitu baru masuk ke dalam makom apa? Kemusliman. Ya, belum apa? Imannya belum sempurna. Ya. Karena Allah menjelaskan apa itu? Walam yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk secara sempurna ke dalam hatimu. Imannya itu belum sempurna. Maka jangan ngaku-ngaku beriman. Iya, kami beriman. Loh, kalau iman tuh urusan Allah. Karena kesempurnaan tidak sempurnanya iman itu Allah. Keyakinan i'tiqad kita kepada Allah, iman kepada yaitu kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada rukun yaitu kepada takdir baik dan buruk, dan kepada kepada hari akhir nanti, kepada mizan, sirat, haud telaga Nabi, kepada azab kubur. Itu kan keyakinan bentuknya di sini. Di dalam dada-dada seorang muslim kita. Makanya dikatakan walakin qulu aslamna, katakanlah bahwa kalian ini baru tunduk, kami itu baru tunduk. Kenapa? Walam yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam jiwamu, belum sempurna. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kamu yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pahalamu tidak akan terkurangi sedikit pun. Maknanya itu apa? Yaitu dalam hal ini bahwa ketaatan kepada Allah itu akan menjaga amal soleh. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu, amal soleh itu tidak akan hilang. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah itu yang paling puncaknya adalah tauhid itu tadi. Puncaknya itu adalah tauhid. Ya. Maka daripada itu ada satu hadis yang dinilai hasan. Hadis ini hasan. Al-Islam alaniyah wal iman fil qalbi. Islam itu yang nampak, Ibu perhatikan. Sedangkan iman itu ada di hati. Dia sholat, orang apa? Muslim. Islam, sholat. Barang katon, barang apa? Barang apa? Nampak, kelihatan. Oh, sholat, Muslim dia. Oh, dia pergi haji kemarin, Muslim dia. Oh, dia puasa Ramadan, Muslim dia. Mengeluarkan zakat, Muslim. Apakah berdasarkan iman? Ya nggak tahu kita. Jawabannya nggak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Makanya kalau ditanya misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam mazhab Hambali, ditanya, ya hadratul imam, kalau ada orang menanyakan kepada saya, a anta muslim, kamu muslim? Ya. Kamu muslim? Iya. Ada orang tanya kepada kita nih. Kalau ada orang tanya, a anta mukmin, kalau kamu mukmin, jawabannya apa? Jawabannya apa? Insya Allah. Ibu muslim, ibu muslimah? Iya.
Jangan insya Allah dong muslim kok insya Allah. Nih makanya nih. Perlunya saya ulang-ulang begini, saya ulang-ulang aja masih ada yang salah. Ya, ini enggak apa-apa ya. Makanya konsen. Ibu muslimah? Iya. Kan ditanya, mukminah? Iman? Insya Allah. Itu yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Iya. Kalau iman urusan apa? Allah. Urusan Allah. Ya. Baik. Ini hadis yang pertama. Lantas ya. Tentang nanti hadis yang kedua ini. Hah? Iya, nanggung. Ada yang mau ditanyakan? Iya, tafadhal. Kalau tadi keimanan itu ada di hati kita, hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa mengukur sejauh mana iman kita. Bisa. Kalau kita tahu. Bagaimana tahu? Ya tahu kalau kita berbuat baik, berbuat taat, insya Allah kita kerasa. Iya benar. Kan kalau kita berbuat baik, berbuat taat, kita nggak mengambil hak orang, kita nggak nyuri hak orang, kita mulut kita jaga, kita taat kepada Allah, sholat kita dan sebagainya. Ya insya Allah. Ya tahu kita. Kan tadi alimnya seseorang. Ya ibu dengar kan bu, jangan ngobrol bu. Ini yang paling repot. Ini pertanyaan bagus. Ilmu ini. Jangan pertanyaan untuk ibu saja, untuk kita semua ini. Ini ilmu. Bisa saja yang saya jelaskan tadi tidak ada di dalam pertanyaan ini gitu loh bu. Ini ilmu. Ya ilmu itu. Pertanyaan itu kadang-kadang menghantarkan kita ilmu. Suatu pertanyaan itu. Ya jangan ada yang tanya, sekarang ibu kayak nggak butuh gitu. Jangan, nggak boleh gitu. Itu dalam adab bermajlis itu begitu. Ya. Ini pertanyaan bagus. Taunya dari mana kita bahwa itu naik turun? Tahu. Kalau seorang kita muhasabah kan tadi yang saya katakan. Kalau kita berusaha kita menjadi orang muslimah yang baik, kita taat pada Allah, sholat kita jaga, mulut kita jaga, kita berbuat baik kepada manapun, ya sholat kita tepat waktu, kita melakukan amal-amal kebajikan apapun dan sebagainya. Ya, terus kita dalam arti gampangan kita berbuat apa? Amal soleh, nggak malas dan sebagainya. Tahu iman kita ini? Naik, tahu untuk diri kita tahu, ya untuk diri kita tahu. Kan tadi yang saya katakan dari alimnya seseorang itu yang dianggap faqih seseorang itu bahwa seorang itu punya ilmu atau ada ilmunya, dirinya bisa tahu kapan dia iman itu naik, kapan dia turun, tahu. Bisa bermuhasabah dia, mengukur dirinya. Ya ini jadi hal begitu, tahu. Ya, kapan diri kita turun? Kapan diri kita turun? Ketika kita malas beribadah, kita mengakhirkan sholat, misalnya puasa Ramadan aja kita males-malesan, ya berbuat baik kepada orang kita tidak mengurangi, punya duit, punya harta, tapi kita malas bersedekah, bahkan mengambil hak orang dan sebagainya. Berarti iman pada diri kita itu tahu ada masalah ini. Kita pelit, kita bakhil. Itu tanda-tanda apa? Iman sedang turun. Coba kalau dia dermawan, iya, paham ya bu ya, jelas ya, tahu. Baik, tadi yang di belakang tadi, ya. Nah, kita menjalankan hak Allah. Betul. Dan hak Rasul. Iya, insya Allah kita tahu yang tadi perinciannya tadi kurang lebih begitu ya. Tadi ibu tadi kalau nggak keras saya nggak tahu, saya nggak dengar. Iya. Itu doa itu kepada doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma alimhu bitakwil. Tadi kan ada kata-kata bitakwil. Iya, ya itu. Jadi itu adalah satu doa. Kalau ada kata-kata takwil yang paling masyhur kata-kata itu adalah ketika ada kata-kata takwil ya tadi. Apa sih takwil itu? Adalah penafsiran Quran, memahami Quran. Allah berikan hikmahnya. Itu doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma alimhu bitakwil. Ya Allah ajari dia ilmu takwil. Apa ilmu takwil? Bisa menafsirkan Al-Quran. Ya, bisa mengetahui hakikat hikmah dari ayat Al-Quran. Makanya Abdullah bin Abbas, siapa Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi, saudara sepupu Nabi.
Ya, itu paham hal itu. Jadi kalau doa tadi seperti kayak ibu tadi, ada kata-kata takwilnya itu, saya khawatir kalau takwil di sini ada yang nggak paham tentang makna takwil. Makna takwil itu adalah ya Allah tadi ya, doa tadi supaya Allah berikanlah aku yaitu tentang bisa memahami Al-Qur'an. Tapi memahami Al-Qur'an itu kalau kita dalam arti tidak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya hati-hati. Maksudnya memahami Al-Quran dengan pemahaman yaitu salaful ummah. Memahami Quran itu dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terutama ayat-ayat yang menyangkut masalah akidah, masalah tauhid, ayat-ayat mutasyabihat, ya, dan hal-hal hukum dan sebagainya. Ya, masalah takwil itu penting sekali memahami hal itu. Jadi sesuai dengan apa? Dengan pemahaman salaful ummah, memahami Quran itu dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan salaful ummah, sehingga kita terbimbing dalam memahami Al-Quran itu. Kita mohon kepada Allah juga hal itu. Demikian. Jelas ya? Satu lagi, ada lagi? Ya, Ibu. Makasih Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan itu tentang bagaimana nilai ibadah seorang ibu tiri, jadi bukan ibu kandung. Gimana suatu ibadah? Nilai ibadah kita di hadapan Allah seorang ibu tiri. Ibu tiri. Bukan ibu kandung. Iya. Tapi menyayangi dan membawa anak-anak itu ke dalam yang benar. Apakah nanti di akhirat kita juga masih bisa nyambung dengan amal-amalan? Iya, baik. Ada pertanyaan yang bisa jadi ini amal jadi seorang ibu tiri. Ya, ibu tiri. Ibu tiri ya ketika dia nikah dengan seorang suami yang suami bawa anak. Suaminya bawa anak kan? Anak bawaan. Ya. Terus dia didik banyak di kalangan kita aja banyak yang begitu. Banyak. Maksudnya seorang ibu tiri yang mendidik anak-anak dari suaminya, ya, yang dididik secara taat pada Allah. Ada yang dari kecil sudah dirawat, bukan secara rawat fisik untuk mandi dari ayo mandi bukan itu saja. Ini diajarin agama. Itu banyak juga hal itu di tengah kita masyarakat kaum muslim itu banyak. Itu ibu itu bukan ibu kandung saya, tapi ibu itu mendidik saya dari kecil. Itu anaknya ngaku bahkan. Terus gimana pahalanya? Gede, Bu. Ya gede sekali. Ya gede sekali. Makanya tadi saya katakan, yang siapapun dia, kalau dia berbuat amal soleh karena ikhlas, didasarkan iman, bahkan dia mengajari kebaikan-kebaikan, maka amalnya itu akan pada diri dia. Kan Rasulullah mengatakan barang siapa yang menunjui sunnah yang baik, sunnatan hasanatan, falahu ajruha. Maka dia akan mendapatkan pahala dari jalan yang baik itu. Oh enggak, jadi masalah kan kebaikan itu. Dia kan bukan hanya ibu tiri, Bu. Hatta gurunya ngaji orang lain. Guru ngaji nih. Guru ibu ada seorang ibu guru ngaji seorang anak. Terus anak itu dididik sampai dia paham. Sampai bisa ngaji, pahalanya ngalir ke ibu seorang guru ngaji itu. Bu guru ngaji itu. Nah, ini ya, jadi siapapun yang berbuat kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amal soleh yang telah diajarkan kepada seseorang itu. Ya jelas pahalanya gede kepada ibu itu. Ngajarkan sholat dari kecil misalnya, ibu tiri itu kepada anak tirinya, kepada anak bawaan dari suaminya, ya pahalanya ke ibu tiri itu sampai anak itu mengerti sholat, menjalankan dan sebagainya. Semua amal soleh apapun. Itu demikian. Itu sudah jelas, Bu. Ya, ada lagi? Satu lagi barangkali sebelum ini adzan ya, Ibu. Kalau kita punya ibu tiri, Ustaz, yang jadi mahram kita siapa aja dari? Ini ada pertanyaan tentang mahram. Saya pernah bahas mahram belum ya? Belum ya? Belum ya, di sini mahram belum ya? Nah, saya bahas di satu tempat tentang mahram, detail. Ayat mahram itu di surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa itu. Ya. Siapa mahramnya? Ya mahramnya ya anak tiri. Ya anak tiri itu mahram bagi ibu tiri.
Tidak boleh anak tiri ngawini ibu tiri selamanya. Selamanya. Meskipun dengan bapaknya sudah cerai. Saya ulang. Ibu tiri, tadi kan ada pertanyaan mahramnya siapa? Mahramnya ya jelas, ya kan? Mahram yang pertama adalah yaitu anaknya. Anak siapa? Anak tiri. Anak tiri. Ketika seorang perempuan dikawini sama bapaknya, seorang perempuan sama bapaknya punya anak laki, ya, anak laki, itu ibu tiri itu mahram selamanya ibu tiri. Meskipun 1 tahun kemudian cerai, nggak boleh mantan ibu tiri dikawini sama anak tiri selamanya. Paham ya Bu ya? Baik. Itu demikian. Nanti bahasan mahram tersendiri lagi nanti insya Allah. Pernah dibahas masalah mahram? Belum ya? Nanti insya Allah. Ya, kenapa Bu? Umpamanya begini, yang bilang dari ibu antara wanita kawin sama nikah di nikah jelas, cerai gitu ya. Dia nggak punya anak, suami nggak punya anak. Terus suaminya kawin lagi, akhirnya dia punya anak. Iya. Di belakang dia cerai, terus suaminya kawin lagi, dapat anak lagi perempuan. Nah, posisinya yang cerai ini mana? Iya. Masalah detail begini kalau saya jelaskan panjang ini. Bertumpuk-tumpuk masalahnya nih. Panjang ini Bu. Nanti insya Allah japri aja. Ya, japri maksudnya ini panjang. Waktunya ini masalahnya ini. Waktu panjang. Kalau tadi kan cuma singkat tadi, mahram ibu tiri ini gitu. Kalau ini akan akibat kalau ini gini lebih panjang. Nanti insya Allah kita japri insya Allah. Ya, untuk insya Allah kita japri yang masalah ini. Baik. Ya, kita tutup ya. Duhur sekarang ini ya. Udah duhur belum ya? Hampir ya? Hampir. Ya, yang tentang masalah iman tadi. Saya masih buka lagi satu lagi. Yang ringkas. Nah, kalau begitu paham. Jangan lupa fotokopinya dibawa. Ya. Jangan lupa fotokopinya dibawa ya. Ya, kata kita mau kaji nanti hadis kedua terus yang ketiga insyaallah. Belum zuhur? Ada yang mau ditanyakan? Yang ringkas saja. Nah, ya berarti paham ya. Baik. Alhamdulillah kalau begitu Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita memahami hal itu semua sehingga kita dengan ngaji kita ini, kajian kita ini insya Allah kita paham apa yang diberikan oleh kitab ini ya, buku ini ya, saya ambil dari satu buku kitab, sehingga kita hadis-hadis ini yang disajikan ini insya Allah bermanfaat untuk kita. Dan nanti insya Allah kita akan teruskan dari kajian ini, mudah-mudahan insya Allah dengan izin Allah kita akan kaji selanjutnya hadis-hadis ini, sehingga kita akan mendapatkan faedahnya, mendapatkan manfaat dari kajian ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, berkah ilmu, ngaji sedikit tapi berkah, ngaji sedikit berkah, dan paham lantas diamalkan. Itu ciri-ciri ilmu itu berkah pada diri seorang muslim. Itu ciri-cirinya itu. Ngaji sedikit, paham, diamalkan. Ya, nggak merasa berat dengan mengamal, itu berarti berkah. Ya, baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomahnya, selalu konsisten pada diri kita sehingga kita selalu ibadah, selalu semangat iman kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan bantuan iman kepada kita supaya kita selalu naik iman kita, dan selalu Allah berikan kepada kita yaitu sabat. Sabat itu adalah menetapkan iman selamanya sampai kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.